Baik, pada kali ini kita akan belajar mengenai norma. Apakah adik tahu apa itu norma? Norma itu aturan. Ya, norma itu aturan. Lebih tepatnya, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang bersifat mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai panduan, tataan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi norma. Apakah adik tahu apa itu fungsi norma? Belum. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, norma merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian bersama. Jadi, fungsi norma yang pertama adalah untuk melestarikan atau memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Selanjutnya, mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Selanjutnya, agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Selanjutnya, digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup. Selanjutnya, norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Norma juga digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Dan yang terakhir, norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya, ada macam-macam norma. Apakah adik tahu macam-macam norma? Belum? Ya. Macam-macam norma terdiri dari dua, yaitu ada norma formal dan norma non-formal. Norma formal merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi atau formal. Yang kedua itu norma non-formal. Norma non-formal adalah suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya. Biasanya norma non-formal ini adalah norma tidak tertulis. Contoh norma non-formal yaitu aturan yang ada di keluarga, seperti cara bersikap ketika makan atau minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian. Biasanya norma non-formal ini berbentuk sebuah kebiasaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis norma. Apakah adik tahu? Mohon maaf, jenis-jenis norma ada 4. Apakah adik tahu? Coba sebutkan. Tahu. 1. Norma agama. Lagi? Norma hukum. Lagi? Belum tahu. Ya, yang pertama itu ada norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang nomor 3 ada norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma agama. Apakah adik tahu apa itu norma agama? Tak tahu. Jadi norma agama merupakan aturan yang dijalankan masyarakat yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sendiri dipercaya jika dilanggar memiliki sanksi yang nantinya akan diberikan setelah orang
tersebut meninggal, yaitu berupa dosa maupun hukuman yang dijalani berdasarkan ajaran agama di akhirat. Di Indonesia sendiri, norma agama berbeda-beda dikarenakan terdapat 6 agama berbeda yang saling hidup berdampingan seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Dan yang terakhir ada Konghucu. Keenam agama tersebut memiliki ajaran larangan yang berbeda satu antara lain. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Apakah adik tahu apa itu norma kesusilaan? Gak tahu. Jadi norma kesusilaan itu adalah aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan suatu yang kita jalani dan merasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik untuk menghindari tindakan yang buruk. Berdasarkan ajaran norma ini, biasanya orang yang melanggar norma kesusilaan ini akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, penyesalan, atau bahkan dikucilkan di masyarakat. Jadi dengan adanya norma kesusilaan menjadi sebuah batasan bagi seorang untuk tidak melanggar atau melakukan tindakan kejahatan. Yang ketiga itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama, dan juga adat istiadat setiap individu. Norma kesopanan ini berlaku untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberlakukannya norma kesopanan ini adalah penerimaan diri dari masyarakat, mampu menghargai orang lain, khususnya orang yang lebih tua, memahami hakikat dan tata etika dalam bergaul maupun bersosialisasi tanpa melanggar hal-hal yang tidak baik. Contoh norma kesopanan ini, ada tahu contohnya? Enggak. Jadi contoh normanya menghormati orang yang lebih tua, memanggil panggilan kakak kepada orang yang lebih tua, tidak membuang ludah sembarangan di tempat umum, bersikap sopan sebagai bentuk hormat terhadap pengajar atau guru. Dalam mewujudkan norma ini, seseorang harus ditanamkan sejak kecil oleh orang tuanya agar pemahaman tersebut sudah ada sejak dini. Dan yang terakhir itu ada norma hukum. Anda tahu norma hukum? Enggak. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Norma ini diberlakukan untuk memastikan adanya keadilan yang diterima setiap orang dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, rukun, dan damai. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada dilanggar, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti membayar denda atau dipenjara. Contoh norma hukum ini adalah seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jika melakukan pelanggaran seperti mencuri dan tidak membayar pajak sesuai ketentuan akan mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Selanjutnya itu ada ciri-ciri norma. Adik tahu apa saja ciri-ciri norma? Belum. Jadi norma yang ada biasanya
Norma yang ada biasanya tidak tertulis dan dilakukan sebagai bentuk kebiasaan. Yang kedua, norma yang tercipta di lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan dan dapat diterima dan dijalankan setiap orang. Sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk menaati norma yang ada. Selanjutnya ada jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Dan yang terakhir, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat dibuat dan disepakati secara sadar. Selanjutnya itu ada tujuan norma. Apakah adik tahu apa tujuan norma? Menjaga keharmonisan. Ya, bisa. Tujuan norma yaitu yang pertama, supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang sudah berlaku. Menjaga sekaligus meningkatkan keharmonisan antar masyarakat. Dengan adanya norma, setiap anggota masyarakat bisa berperilaku tertib serta berbuat adil. Dan yang dapat memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan, silakan dijawab. Pertanyaannya adalah, apa dasar dari terbentuknya sebuah norma? Apakah tidak tahu? Belum tahu. Jadi proses terbentuknya norma atau dasar terbentuknya norma yaitu kehidupan masyarakat. Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Untuk mencegah perselisihan dan perdebatan kepentingan tersebut, maka dibuatlah norma. Baik, pertanyaan selanjutnya. Norma itu diciptakan untuk apa? Belum tahu. Jadi adanya norma mampu mengatur perilaku masyarakat supaya tertib dan teratur dalam memelihara alam sekitarnya. Jadi tujuan terbentuknya norma untuk ditaati. Norma dibuat bukan untuk dilanggar. Jadi gambar berikut adalah contoh pelanggaran. Norma hukum. Kurang keras? Norma hukum. Ya, pada gambar ini di sini terdapat seorang siswa siswa di bawah umur yang mengenakan sepeda motor dan tidak menggunakan helm. Jadi pada gambar ini terdapat 3 pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, dia mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm. Yang kedua, belum cukup umur sudah mengendarai sepeda motor. Dan yang ketiga, karena dia belum cukup umur, jadi sudah pasti dia belum mempunyai SIM. Selanjutnya gambar berikutnya. Norma apakah yang dilanggar oleh orang ini? Norma agama. Ya, pada gambar ini adalah pelanggaran norma agama serta pelanggaran norma hukum. Pada gambar ini terlihat seorang bapak yang mencuri kotak amal. Selain melanggar norma agama, bisa jadi beliau ini dikucilkan. Beliau ini juga melanggar norma hukum.
dan bisa juga dia ditahan oleh polisi karena mencuri kotak amal. Jadi Bapak ini melanggar dua norma, yaitu norma agama dan norma hukum. Jadi sekian pelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.